Yap. Oke. Ya. Kita langsung mulai aja ya. Screen-nya udah kelihatan kan ya? Oke, sip. Paling kita mulai dengan lihat harga dulu kali ya. Mari kita cek harga. Nih. Harga ada. Wah, udah naik nih, udah terbang nih. Yang sempatnya Bitcoin naik ini. Waduh, terbang Bitcoin ternyata, buset dah. Bitcoin Luar biasa. terbang ke 576. Gile. Ada belum breakout. Bentar lagi kali. Mantap nih. Mantap. Yang sempat nyerok di sini luar biasa. Siapa yang sempat nyerok nih? Oke, sekarang kita langsung lanjut lagi ke pembahasan. Nah, ini. Jadi selamat datang kawan-kawan di Welcome 140 Delegator, di mana kita akan mengundi pemenang 20 ADA di antara 140 delegator ini. Dan di akhir acara kita akan mengadakan door prize untuk yang hadir, walaupun bukan delegator ya. Nah, materinya kita akan sharing tentang apa sih cryptocurrency, apa sih teknologi blockchain, dan apa sih ini proof of work dan proof of stake konsensus. Oke, ini kita sharing-sharing aja. Kalau saya ada yang salah langsung dipotong aja atau langsung dikoreksi aja ya. Jadi ini cryptocurrency awalnya sebenarnya uang digital udah lama ada sebelum Bitcoin muncul. Nah, sedangkan cryptocurrency ini muncul setelah adanya krisis 2008, di mana orang mulai bertanya, apa sih uang ini sebenarnya? Karena waktu krisis 2008 kan uang jadi jatuh kan. Terus ditanya lagi, bisa nggak sih kita buat uang yang lebih baik? Nah, saat itu muncul nih Satoshi Nakamoto, yang ini cuman nama samaran, nama alias aja. Dia memperkenalkan Bitcoin di tahun 2009. Nah, di dalam Bitcoin ini dia memperkenalkan teknologi di balik cryptocurrency, jadi mata uang dengan teknik enkripsi, dan dia memperkenalkan teknologi blockchain. Sebenarnya teknologi blockchain ini udah lama ada, cuman belum dipakai secara umum. Tapi bentuknya masih dalam bentuk belum seperti sekarang, tidak terdesentralisasi juga. Dan tadi saya sudah bilang, jadi cryptocurrency ada teknik enkripsinya untuk sekuritas. Oke, dan kita bahas tentang blockchain. Nah, pertama, sifat blockchain itu immutable, jadi tidak mungkin diubah. Dan dia secure karena, bentar, saya jelaskan dulu kenapa immutable, tidak bisa diubah. Karena dalam blockchain itu, saya gambar aja kali ya. Oh, ini yang kemarin nih. Clear canvas. Nah, jadi gini. Hide. Di dalam blockchain itu, jadi ada satu blok. Ini blok. Nah, di dalam blok ini terdapat transaksi-transaksi. Jadi jika ada transaksi dicatat dalam satu blok ini. Nah, di dalam blok ini nanti dienkripsi nih. Jadi dienkrip. Jadi data di dalamnya dienkripsi. Terus nanti hasil enkripsinya ini dalam berbentuk hash rate.
Jadi semua transaksi dalam blockchain ini dienkripsi dan menghasilkan yang namanya hash. Nah, hash ini apa? Hash ini dalam berbentuk kalau di Bitcoin kode-kode hash yang kita sendiri nggak tahu itu kode-kode apa. Jadi transaksi dalam ini dia di hashing dan akan membentuk karakter-karakter. Pokoknya dia dalam bentuk karakter-karakter. Dalam berapa karakter saya lupa kalau nggak salah. Pokoknya banyak. Nah, karakter-karakter ini satu transaksi ini, jadi satu transaksi ini dia kan dalam transaksi ini ada kata-kata, kalimat. Nah, jika di hashing dia akan menghasilkan ini. Dan semua dalam contoh kalimat enkripsi ini, satu kalimat kan, di hashing dia akan menghasilkan ini, XXXX. Jika ditambah satu kata lagi, di hashing, hashingnya ini akan berbeda. Dan itu tidak akan pernah sama. Jadi kalau ada kata yang berbeda, tidak akan sama hashingnya. Nah, dan hashing ini, dia cuman terbatas berapa karakter. Jadi tidak banyak. Nah, transaksi yang banyak ini, di-compact, dikecilkan, jadi cuman hashing seperti ini. Nah, inilah yang dibilang blok. Nah, satu blok ini di hashing, dia akan kita data-datanya di dalamnya disimpan terus di hashing. Nah, ini hashingnya ini bisa dibalikin lagi ke sini, dibalikin hasil data yang disimpan. Jadi yang disimpan di blockchain sebenarnya cuman hash ini. Nah, ini yang dibilang blok. Jadi dienkripsi. Nah, hashnya ini akan mengarah ke sini, ke blok yang selanjutnya. Jadi, saat ada transaksi selanjutnya, dia simpan lagi, dicatat lagi dalam blok. Nah, blok yang ini akan mengacu ke sini. Jadi ada di sini tercatat, kan ini punya hashing. Hashing kan. Yang ini akan mengacu hashingnya ke sini. Kebalik. Ini. Begitu terus. Setiap kali ada blok ya. Sedangkan yang ini dia punya hashing juga. Di hashing. Nah, di sini ada blok. Nah, blok yang ini dia mengacu ke sini. Jadi dia akan melihat ke sini. Nah, ini makanya dibilang blockchain. Jadi dia memang berantai. Kalau kita mau mengubah yang ini, otomatis hashingnya ini kan, kalau kita mengubah yang di sini, kan ini ada hashingnya. Otomatis kita harus mengubah yang ini juga. Nah, kalau kita mengubah yang ini, otomatis kita harus mengubah yang ini. Nah, sedangkan di blockchain, ini udah rantainya udah panjang banget. Di sini sebelumnya udah ada. Jadi panjang banget. Nah, kita harus mengubah seluruh rantainya. Nah, itu yang dibilang immutable. Kita nggak mungkin mengubahnya. Untuk teknologi sekarang, untuk mengubah datanya itu sangat tidak mungkin. Oleh karena itu, dibilang immutable, tidak bisa diubah. Terus, kita lanjut. Nah, secure. Kenapa secure? Karena yang namanya enkripsi untuk informasi kan enkripsi yang dipakai sekarang 256. Ini teknik enkripsinya sudah sangat canggih saat ini. Sedangkan enkripsi yang 128 aja itu sudah sangat susah. Bukan sangat susah, sangat tidak mungkin mencarinya. Jadi orang kalau mau menebak-nebak enkripsinya untuk yang 128 ini sama kayak mencari pasir. Bayangkan kita mau cari satu pasir di pantai yang luas itu. Gimana kita bisa temukan satu pasir yang spesifik?
Sangat susah. Nah, apalagi yang ini. Nah, itu kekuatan enkripsi yang dipakai dan terdesentralisasi. Nah, di mana yang blockchain ini, database-nya ini disimpan di dalam satu network. Di dalam network ini banyak sekali stake pool. Jadi disimpan bukan di satu komputer aja, tapi disimpan di lebih dari satu server, yaitu di mana satu stake pool punya minimal 2 node server, dan sekarang stake pool yang ada untuk Cardano sudah ada 2.700 stake pool SPO. Nah, inilah yang dibilang kenapa desentralisasinya sangat terjaga, karena networknya dia, ini komputer, jadi ada 2.700 nih stake pool. Nah, ini kan sebenarnya relay aja nih, jaringan. Nah, jaringannya ini ada sekitar 2.700 stake pool. Sedangkan stake pool ini pasti punya 2 server. Nah, biasanya di sini ada server block producer. Ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Server block producer ini ada di belakang server relay. Jadi dia terlindungi dari serangan luar. Nah, ini server block producer ini yang akan menghasilkan blok ini. Jadi setiap kali ada transaksi, contoh, nah di sini ada wallet nih. Ini ada wallet A. Ini wallet, terus ini ada wallet. Nah, wallet ini juga tersimpan di dalam, sebenarnya bukan tersimpan di network ini ya, tersimpan di dalam jaringan blockchain-nya. Jadi di dalam database blockchain-nya harusnya ada informasi tentang wallet ini, address. Nah, ini wallet-walletnya ini, setiap kali melakukan transaksi, jadi kirim dana, itu dia membroadcast ke setiap relay ini. Jadi dikasih tahu di relay ini, sebentar, di sini sebenarnya ada node juga. Jadi di wallet ini, jadi di Yoroi itu sebenarnya ada node juga nih, ada node relay. Nah, node-nya ini yang menginformasikan ke node-node ini. Jadi diinformasikan ke dia. Sorry, saya hapus aja dulu nih. Nah, jadi sebenarnya di wallet ini ada, kita punya node juga, tapi dalam bentuk kalau Yoroi itu di dalam server cloud. Kalau Daedalus di dalam komputernya kita. Jadi running node server kayak gini. Nah, dia setiap kali submit transaksi, jadi saat kita, ini saya contohkan ya, saat kita send transaction, ini, kita masukkan kan alamat, terus kita masukkan ini, send transaction. Saat kita kirim, nah itu node-nya yang di dalam cloud-nya Yoroi, itu dia melakukan submit transaksi. Jadi dia submit transaksi ke, dari node ini, dia submit ke blockchain-nya ini. Saya melakukan transaksi nih, saya melakukan transaksi kirim dari wallet ini ke wallet ini. Nah, yang node ini terima. Node semua ini terima. Mereka terima, terus, nah, ada yang namanya slot leader. Setelah mereka terima, transaksinya dicatat, jadi semua ini mencatat nih. Mereka semua mencatat, tapi yang pertama menerima, pas dia terima di sini, dia kirim ke block producer ini. Nah, block producer ini mencatat ke dalam blok. Dicatat dalam blok. Setelah dicatat dalam blok, nanti ada yang namanya slot leader. Nah, itu harusnya di materi selanjutnya. Mana sih? Oh ya, slot lottery. Harusnya di materi selanjutnya. Udah dibahas di sini ya. Harusnya ini materi desentralisasi. Oke. Nah, dari blok produsernya ini akan mengirim ke relay ini. Nah, relay ini akan memvalidasi. Oh, bener nih, dia ada transaksi. Terus yang ini minta dong ada transaksi lagi ya. Minta dong datanya. Nah, diambil lagi sama dia.
Nah, itu yang dibilang desentralisasi. Semuanya disimpan ke node-node yang tadi, yang ada 2700 tadi, ke SPO. Tapi bukan 2700 ya, pasti lebih. Karena satu SPO punya 2 server, block producer dan relay. Nah, biasanya mereka ada sepasang minimal 2. Jadi bisa lebih dari 5.000 harusnya. Nah, itu seperti itulah terdesentralisasi. Jadi data-datanya kita, data-data transaksi kita itu disimpan dalam lebih dari satu server. Kenapa kita bilang terdesentralisasi? Karena ini. Jadi bukan di sentral satu data center aja, tapi disimpan di dalam satu jaringan blockchain. Oke, sampai sini ada pertanyaan kah? Ini harus cepat nih, jangan-jangan udah Ayo, yang setengah mau jam. bertanya tentang apa saja tentang Cardano bisa. Ayo. Hello, nggak ada. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, perbedaannya dengan koin-koin yang lain, kripto yang lain, mungkin tadi saya sudah share, ada di chat, di mana Binance itu validatornya cuman BNB validatornya itu cuma 21. Ini kalau cuma 21, 10 mati, kelar itu. Transaksi langsung agak macet. Terus kalau Polkadot 16 ya, Bang Yat? Saya kurang riset. Kalau nggak salah 16. 16, itu kita bisa cari sih. Nah, kalau mau dibandingkan dengan Cardano, 2.700. Minimal itu. Nah, kalau mau ngomong desentralisasi, ini udah jauh banget. Nah, dengan 2.700 ini, nanti saat implementasi Hydra, transaction per menitnya itu bakal sangat banyak. Untuk saat ini kan setiap 20 detik Cardano memproses satu transaksi ya, satu blok. Jadi sekitar kalau 20 detik, 1 menit berapa ya? Ya 60, jadi 1 menit 3 transaksi saat ini. Nah, kalau udah ada Hydra, akan lebih banyak lagi. Oke. Nah, untuk yang tadi ada yang bertanya, dari mana sih fee-nya itu? Dari mana sih reward-nya yang dibagikan? Nah, reward-nya itu ya tadi, setiap kali kita memproduksi blok, berarti kita akan mendapatkan reward koin baru. Jadi dari konsensusnya ini akan memberikan koin baru. Itu di materi selanjutnya ya. Ini desentralisasi sudah. Slot lottery. Nah, ini ada konsensus di mana tadi yang saya sudah jelaskan. Jadi siapa sih nanti yang memproduksi blok? Setiap kali satu blok itu cuma satu stake pool aja yang bisa memproduksi blok. Nah, yang menentukan siapa yang menjadi block producer itu dipakai metode slot lottery. Nah, untuk konsensus POW dan POS itu sebenarnya sama sistemnya, di mana blok cryptocurrency pertama awalnya setelah dia menentukan dulu slot lottery, jadi pool mana yang akan menghasilkan blok dengan cara slot lottery, jadi pakai undian dan validasi transaksinya divalidasi, terus blok diminting, terus bloknya didistribusi ke network. Nah, ini 3 dasar memang. Nah, perbedaan proof of work dan proof of stake-nya Cardano dengan Bitcoin yaitu di slot lottery ini. Kalau Cardano, kita bahas Bitcoin dulu. Kalau Bitcoin, resource-nya dia pakai hashing rate. Nah,
Sedangkan seperti yang tadi saya jelaskan, jadi setiap kali dia mencatat blok ini, itu kan dia akan mengenkripsi, menghashing. Nah, untuk Bitcoin, hashingnya ini dia pakai resource-nya komputer, yaitu gimana dia menggunakan resource komputasi komputer. Nah, siapa yang menghashing satu blok? Jadi semua poolnya Bitcoin dia akan mencatat transaksinya. Sama, mereka mencatat transaksi, tapi dia cepat-cepatan. Siapa yang duluan menghashing? Seperti itu. Jadi komputer siapa yang paling cepat melakukan hashing, dia langsung kirim ke pool-pool yang lain. Saya udah dapat nih. Kalau ada yang baru, pas dia dapat, dia distribusikan ke network kan. Nah, siapa yang duluan dapat, dia yang mencatat bloknya. Seperti itu. Makanya kenapa proof of work sangat memakan energi, karena orang berlomba-lomba merakit komputer dengan hash rate yang paling cepat, yang paling tinggi. Jadi siapa hash rate yang paling tinggi, dia yang akan mendapatkan bloknya. Nah, untuk membuat komputer dengan hashing rate yang tinggi, sudah pasti mereka membutuhkan GPU power yang sangat besar. Nah, makin banyak GPU-nya, itu makin memakan energi. Otomatis kita kalau punya komputer, terus ada 2 VGA, pasti butuh power supply yang sangat besar kan. Nah, bayangkan kalau hashing rate-nya ini, dia supaya meningkatkan hash rate-nya, dia pakai sampai ratus-ratusan GPU. Itu yang makanya biaya untuk membangun tambang Bitcoin sangat besar. Nah, itu yang membedakan dengan konsensus POS-nya Cardano. Nah, Cardano ini resource-nya dia mengambil stake, jumlah stake. Jadi orang-orang disuruh, jadi setiap orang, bukan cuman kalau Bitcoin kan kita harus bangun server nih. Bangun server yang tadi saya bilang. Jadi ini harus bangun server dengan komputasi besar, dengan komputasi tinggi ya. Nah, sedangkan Cardano, karena dia pakai stake, jadi kita bisa bangun server cuman VPS aja yang lebih ramah lingkungan. Malah bisa pakai cuman Raspberry Pi. Mungkin kalau ada yang ini terlalu teknis, jadi itu cuman kayak komputer kecil yang bisa running Linux. Dan itu tidak memakan energi yang sangat besar seperti yang Bitcoin ini. Jadi makanya kenapa Cardano ini ramah lingkungan, karena tidak perlu membangun server yang sangat besar. Nah, resource jumlah stake-nya ini kayak gimana sih? Jadi pool-nya itu cuman bisa dalam bentuk virtual private server. Private server atau Raspberry Pi. Lebih ramah lingkungan kalau pakai Raspberry Pi. Nah, yang menjalankan ini adalah SPO, Stake Pool Operator. Tapi kita tidak perlu menjadi SPO untuk ikut staking. Cukup kita menjadi delegator. SPO ini lebih yang menjadi perwakilan membangun servernya. Sedangkan delegator cukup berpartisipasi mendelegate ke SPO ini. Dan delegate ini bukan berarti kita mengirim asetnya. Ini cuman kayak mendaftarkan ke SPO. Saya punya jumlah ADA segini loh. Saya mau stake. Nah, dengan jumlah adanya ini, dia akan memilih slot loterinya.
Jadi semakin banyak jumlah ada yang di stake, kita semakin mungkin memproduksi blok yang tadi ini. Nah, saat ini kita mendapat bantuan dari IOG di mana kita jadi 3.400.000. Nah, minimal untuk memproduksi blok itu berapa sih? Nah, biasanya 1 juta ada baru bisa diestimasikan memproduksi blok satu blok. Tapi itu kemungkinan ya, karena tergantung dari protokol konsensus Ouroboros. Nah, Cardano punya protokol yang namanya Ouroboros. Mana? Oh, ini. Nah, Cardano punya protokol Ouroboros. Dia yang mana dia dirancang untuk setiap SPO pasti menghasilkan 5-6% APY. Di mana ini menggunakan game teori supaya adil. Jadi untuk SPO yang kecil pasti menghasilkan blok walaupun dia stake-nya kecil. Makanya banyak sekali, bukan banyak, ada stake pool yang stake-nya cuma 19.000, 10.000 ada, dia sudah menghasilkan blok. Maka dari itu sebenarnya stake pool kecil bukan berarti mereka tidak menghasilkan blok, tapi memang kemungkinan kecil, sangat kemungkinannya kecil, tapi saat mereka menghasilkan blok, reward yang didapat pasti sangat besar. Karena yang di dalamnya cuma ada beberapa delegator aja. Nah, kayak gitu untuk slot lottery dan konsensus. Sedangkan validate transaction, ini udah dibahas tadi ya di sini. Ya udah dibahas harusnya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, beneran Bang Ril. Halo. Bisa. Halo. Ya, halo kan. Iya, saya mau nanya nih. Ya, Bang Didit. Iya. Ya, silakan. Kalau untuk running stake pool operator itu modalnya kira-kira berapa ya? Untuk let's say saya mau bikin pool di Cardano gitu. Nah, from A to Z gitu ya. Itu berapa modalnya? Terus mungkin apa saja yang dibutuhkan komponennya? Atau mungkin adanya diferensiasi antara pool dan satu dengan lainnya atau bagaimana? Mohon masukannya, Gan. Thank you. Oke, pertanyaan bagus. Ini saya hapus aja ya. Ini nggak apa-apa ya, saya hapus ya. Nah, untuk membangun stake pool, kita butuh 2 server. Yang tadi saya jelaskan. Di mana satu server ini yang akan menjadi block producer. Dan satu server ini yang akan menjadi relay. Nah, untuk spesifikasinya ini, saat ini 16 GB RAM dan hard disk SSD 80 sampai 120. CPU biasanya 2 core minimal. Nah, ini kita bisa cek ya VPS. Mari kita cek VPS. Saya perlihatkan
Nah, cek server kita. Nah, ini servernya. Kita punya server. Harusnya mana ya? Harga di mana sih harga? Nggak bisa di sini. Linode.com deh, coba. Pricing. Pricing ya, oke. Nah, tadi kita butuh yang RAM. Mana yang RAM ya? RAM compute. Kita butuh yang RAM 16. Sekitar $80. Jadi kali 2 per bulan berapa itu? $160. Jadi $160. $60 per bulan untuk yang server aja ya. Belum kita harus sediakan website, tapi itu opsional. Apalagi ya, lupa. Relay. Relay udah, kan itu udah tadi. $160 per bulan. Terus biasanya untuk maintenance sama website berapa ya? Website berapa Bang Yat? $10 lah. $10 per tahun? Per bulan lah. Per bulan $10. Hosting saja. Kita marketing untuk iklan berapa ya? Iklan 2 juta satu bulan. 2 juta berapa dolar itu? Nggak tahu ya. 2 juta ya. 2 juta per bulan ya. Iya. Terus kita support ada Pulse $65 ya per bulan. Iya. 65 apa 40? 40 ya. 700.000 lah sebulan itu. 700.000. Tapi itu kan sebenarnya hanya opsional deh. Itu opsional. Iya. Nah itu masing-masing sih, tergantung dari masing-masing. Nah ini yang minimalnya ya, karena kita cuma dua relay. Sedangkan kawan Nuapul kita punya 5 relay. Kita punya 5 relay, 1 block producer. Jadi punya cadangan. Ya, itu untuk cadangan. Jadi kalau servernya mati, kita punya cadangan, kita bisa switch over. Soalnya kalau blok producer mati, kita nggak akan produksi blok, nggak dapat reward. 16 GB RAM itu Andre ya untuk smart contract kan? Iya. Kalau saat ini sebelum smart contract mungkin masih bisa 8 lah. Tapi kalau udah smart contract bulan 9 jadi udah harus 16. Iya. Kita udah pakai yang 16. Oke, ada pertanyaan tadi siapa? Bang, berarti untuk menciptakan blok butuh tenaga komputasi. Itu Bitcoin ya. Kalau Cardano hashing rate-nya itu udah ada di aplikasi Cardano Node-nya. Jadi bukan dari tenaga computing lagi. Bang, itu Linode ente perpanjang apa gonta-ganti akun pakai promo? Kita perpanjang kan? Buset, pakai promo. Kalau gitu bikin blog, bikin server terus dong.
Kita ada server juga di Contabo. Jadi 2 server di Linode, 3 server di Contabo. Yang Contabo kita udah kontrak. Sama kemarin ada di Huawei sama Ionos. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ada lagi pertanyaan? Konnichiwa. Tadi mungkin dia mungkin tanya, mungkin bukan cuma harga tapi sekitar skill-skill apa yang perlu. Oh, skill. Ya, skill lebih ke ini kalau harga ya, resource. Kalau skill sumber dayanya lebih ke kita bisa mengoperasikan Linux. Jadi kita lebih ke Linux sistem operasi. Terus skill apa lagi ya? Ini sih paling penting skill Linux. Cuman Linux aja. Tapi Linux pun ini kan kita udah ada tutorial dari Cardano. Harusnya tinggal copy paste aja udah bisa harusnya. Kita yang penting simpan skripnya. Kayak gitu. Cuman paling troubleshoot-nya aja yang kita memang harus terlatih dengan troubleshoot-nya. Soalnya masalah-masalah yang muncul kadang kita belum tahu, kita harus cari solusinya. Ini bisa pakai Linux, ya kan enggak. Kadang mumet coba install. Iya, kadang memang bash script itu agak aneh. Nggak ngerti. Iya kan, itu udah terlalu teknis kan. Pembahasan kita harusnya udah ya. Iya, udah nih. Harusnya untuk materinya udah terkait blockchain dan itu. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Nggak ada script installer, padahal community gede. Ada kan? Harusnya ada script-scriptnya. Buka aja itu GitHub-nya Cardano, IOHK. Ada harusnya. Pembahasan kapan to the moon? Wah, ini kayaknya saya serahkan ke Bang Yadi nih. Kalau saya nggak tahu juga, Bang. Saya udah komitmen 3 tahun. Berarti ada kemungkinan buat pool private ya? Bisa. Bisa. Kalau adanya sekitar 3 jutaan, kayaknya bisa itu. Bisa. Bikin pool sendiri aja. Kalau udah punya 3 juta ada, pool sendiri aja itu udah rutin memproduksi blok. 3 blok lah. 1 epoch. Ayo, ada lagi yang mau bertanya? Apa saja bisa, Bro? Enggak. Tentang Cardano. Ya, terkait reward atau apa yang masih belum mengerti, silakan. Kita masih ada 15 menit nih. Kalau enggak. Halo. Ya, halo Gan, silakan. Iya, mau nanya lagi nih. Ya, silakan Gan. Itu misalnya nih kita bikin pool sendiri ya. Itu apakah bisa menjanjikan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari? Agak atau topik sih, cuman maksudnya bisa nggak gitu? Kalau memang sebenarnya membangun stake pool, bikin stake pool gampang. Marketingnya aja yang susah. Betul, mencari ininya ya, mencari validatornya ya. Delegatornya kan. Yang paling susah. Oh, menjadi delegatornya yang paling susah. Iya. Bukan mencari. Mencari. Iya. Okay. Karena pool itu kan butuh Cardano untuk bekerja. Yes. Jadi dia butuh sekitar minimal 1 juta ada. Mencari 1 juta ada itu yang sulit. Oke, siap. Bisa crowdfunding juga berarti ya? Iya, betul. Iya. Terus kalau boleh tahu pakai internetnya apa Mas sekarang?
Karena saya pakai First Media, kadang-kadang mati. Kan penting banget internet harus running terus ya, biar servernya nggak. Ya maksudnya kalau mau bangun di rumah, jadi bikin pakai Raspberry Pi di rumah, itu butuh koneksi yang memang minimal 1 mega lah. 1 mega ya. Koneksi. Dan itu harus stabil. Soalnya kalau nggak stabil, nanti saat kita memproduksi blok, kita nggak bisa kirim nih. Bukan nggak bisa kirim. Yang relay yang di luar nggak bisa narik nih data. Otomatis bloknya kita itu bisa hilang. Ngerti. Ada rekomendasi provider nggak, Mas? Yang tadi kita pakai Linode, Huawei. Saya catat. Linode spellingnya gimana? Linod. Linode. Ini kan? Ini nih Linode. Ini kan? Oh, Linode. Linode. Ya, ini saya taruh di chat. Kita pakai yang ini sih, yang Linode ini memang saya udah coba beberapa VPS. Yang paling enak dipakai Linode. Siap. Iya kan, cloud computing Indo masih jelek. Kita harus pilih yang benar-benar providernya bisa 99% 24 jam. Betul itu. Kalau Bisnet gimana, Mas? Menurut Mas? Saya belum coba ya. Belum tahu sih pakai Bisnet. Siap. Oke deh. Jadi tadi linode.com sama Huawei ya. Okay. Itu kalau mau bangun di rumah. Iya. Oke, siap. Thank you, Gan. Oke. Ini nggak ada lagi yang mau bertanya? Wah, Kimochi namanya. Halo. Kita masih ada 10 menit lagi. Sampai kapan sistem apa yang rewardnya? Mana? Oh, Bang Agus. Sampai kapan sistem reward? Sistem reward apa ya, Bang? Maksudnya yang Kawanua adakan atau reward dari Cardano? Kalau dari Cardano, itu Cardano punya sistem treasury. Nah, itu saya simpan kalau nggak salah webnya. Nah, ini halo. Sorry. Tadi salah pencet. Nah, jadi ini untuk treasury-nya kita bisa cek jumlah treasury saat ini ada berapa? Ada 477 juta. Ada treasury-nya sekarang. Nah, karena sebenarnya reward-nya dari mana? Itu reward-nya dia mencetak ada yang baru. Di mana saat ini kan sirkulasinya kan baru. Nah, yang beredar kan baru segini, 32 juta. 32 apa yang 32 M ya? 32 miliar. Sedangkan maksimal supply-nya itu ada 45 miliar harusnya.
Nah, yang sisanya dari mana? Sisanya belum ditambang. Nah, itu yang jadi rewardnya. Rewardnya dari hasil tambang yang baru. Nah, gimana kalau sudah penuh? Sudah ditambang semua. Nah, rewardnya ngambil dari yang ini. Trisuri. Nah, Trisuri ini pasti selalu akan bertambah. Kenapa? Karena setiap kita melakukan transaksi di Cardano kan ada namanya biaya transaksi. Nah, biaya transaksinya ini masuk di Trisuri. Nah, Trisuri ini kayak yang dijelaskan, dia akan bertambah terus. Kayak gitu. Oke, ada lagi. Mulai kapan arisannya? Oke, kita lanjut ke sini ya. Nah, ini mungkin ada delegator baru. Ini kita jadi stake pool punya operator reward. Jadi namanya pool margin. Nah, operator reward yang ini sebenarnya untuk operator, tapi kita bagikan untuk fondasi stake pool-nya. Nah, di mana 10% kita kasih untuk dana bantuan untuk korban bencana, 40% untuk marketing dan development stake pool, 50% untuk Trisuri. Nah, kita punya Trisuri juga nih di sini. Melihat dari sistem Cardano, wah, mereka punya Trisuri, dan Trisuri yang menjamin kelangsungan hidup Cardano. Nah, oleh karena itu, kenapa kita juga bikin Trisuri? 50% dari operator reward kita masukin ke Trisuri. Oh ya, saya mau jelaskan juga sedikit kenapa Cardano tidak burn coin supaya harganya naik. Karena Cardano punya Trisuri. Fee-nya itu disimpan dalam Trisuri. Beda dengan koin lain. Trisuri ini digunakan untuk development Cardano. Jadi dia membiayai para ahli-ahli dan para peneliti untuk meneliti tentang development Cardano. Nah, biayanya itu dari Trisuri. Nah, selain dari itu, untuk development yang sudah pernah kita share di grup, yaitu Catalyst Fund, Catalyst Voting. Nah, itu kan ada project-project dari para holder. Nah, itu project-projectnya dibiayai juga dari Trisuri. Seperti itu. Oleh karena itu, kenapa Trisuri ini sebenarnya sangat berguna. Bukan untuk di-burn. Nah, kalau di-burn, ya projectnya nggak jalan dong. Apa yang mau di-develop? Gimana mau dibiayai pakai apa developmentnya? Memang harga naik sebentar aja, tapi projectnya mati. Gimana berkembang projectnya? Seperti itu. Itulah kenapa Cardano tidak melakukan burn coin. Nah, sekarang kita bahas tentang Trisuri kawan. Nah, kita juga punya Trisuri nih, stake pool punya Trisuri. Nah, 50% dari rewardnya operator, stake pool operator, kita kasih ke Trisuri. Dari Trisuri ini, kita delegate ke pool itu juga. Nah, akan otomatis mendapatkan reward. Nah, Trisuri ini akan terus bertambah dengan begitu. Dari Trisuri ini, kita bikin program Delegator Wealth. Nah, di program ini akan mengambil dana dari Trisuri. Trisuri ini, terus saat ini kita baru bikin loyalty program. Nah, loyalty program ini yang tadi ada yang bertanya tentang arisan. Nah, program ini akan memberikan reward ke delegator setia. Nah, dari sini otomatis delegator mendapat extra reward. Extra reward ini setelah satu epoch nanti akan dapat reward juga kan delegator. Nah, dan pool juga mendapatkan reward. Nah, reward ini masuk terus nih ke Trisuri. Jadi ini akan berputar terus nih. Dan Trisuri ini akan terisi terus. Dan program ini akan jalan terus juga untuk kesejahteraan delegator-delegator. Ini akan muter-muter terus. Nah, Trisuri ini akan makin lama makin gede. Dan dia akan jadi penopang stake pool nanti. Nah, syaratnya untuk loyalty program seperti ini. Nah, kita akan ambil dana 30% dari Trisuri
dari dana Trisuri setiap epoch itu kita kasih ke para delegator dengan cara seperti arisan. Jadi secara bergantian. Nah, syaratnya delegator yang berhak menerima itu harus delegasi lebih dari 50 ADA. Terus ini akan launching setelah IOG delegasi, yaitu di epoch 275. Cuman sebelumnya kita akan snapshot list delegator. Jadi list delegator yang akan kita masukkan ke list penerima itu di epoch 274. Nah, dengan syarat sudah delegasi selama 5 epoch. Yaitu di mana ini mulai kita distribusi di 275. Nah, saat ini jumlah delegator kan sudah saya buka ya. List delegator. Saat ini sudah berapa ya? Saat ini sudah 180. Nah, di epoch 274 kita akan snapshot. Kita filter yang di bawah 50 kita keluarkan. Terus kita lihat jumlah orangnya berapa. Nah, kalau nanti kayaknya kita akan voting. Soalnya kalau udah lebih dari 200 bakal lama banget itu kelar satu periode. Kan satu epoch 5 hari ya. Nah, itu nanti kita voting deh gimana pembagiannya, apa mau 4 orang sekali dapat. Nanti kita coba voting ya. Biar periodenya lebih cepat lah. Soalnya kalau 200 berarti kapan dapat giliran yang ke 200? Kayak gitu. Tapi nanti kita voting, tergantung terserah dari para delegator ya. Nanti kita akan bikin form untuk voting. Oke. Terus, nah, donasi ini informasinya masih sama, di mana dana emergensi kita 133. Masih sama nggak sih? Enggak ya? Kemarin yang saya jelaskan belum ada yang 43 ya? Iya, udah di-update itu. Ini udah ada update ya. Jadi kita ketambahan 43 ada untuk di dana emergensi. Nanti di akhir bulan kita voting, kita mau donasi kemana. Kita selalu donasi 50% dari sini ya. Dari sisa dana. Nah, dana yang sudah tersalurkan, ini ada 117 ada. Kita salurkan ke banjir NTT, 500.000. Sejumlah 27 ada, gempa Malang sejumlah 35 ada, 630.000. Ini tergantung kurs waktu itu sih. 55 ada untuk oksigen India sejumlah 1.200.000. Oke. Selanjutnya kita undi. Ada pertanyaan nggak? Ayo yang mau bertanya tentang apa saja. Halo Om. Halo, Gan. Silakan. Ini Abdi. Oh ya. Abdi Dan. Oke. Sorry bergabung ini. Oh ya. Apa yang mau diundi nih? Sorry. Itu saja pertanyaan saya. Oh, apa yang mau diundi? Lanjut. Iya, lanjut. Sorry bergabung. Ini begini Bang, kita waktu baru mulai membuat pool, kita ada komitmen kalau setiap penambahan 20 delegator, kita akan undi 20 ada untuk diberikan kepada delegator itu. Jadi contoh kita sekarang sudah di 140 delegator. Jadi kita akan undi 140 delegator pertama kawan, dan salah satu dari 140 delegator itu akan mendapatkan 20 ada. Begitu Bang. Oke, sip. Thank you. Ya. Lanjut. Program awal kita waktu kita pertama kali mulai sampai sekarang. Kalau untuk teknologi holochain,
Nah, silakan Bang Yadi. Saya betul tahu sih blockchain. Tapi itu gue lihat sih banyak masih dalam bentuk konsep-konsep, masih dalam bentuk angan-angan, masih dalam bentuk cita-cita. Mirip dengan Cardano 4 tahun lalu mungkin ya. Masih seperti itu. Jadi kita harus lihat perkembangannya bagaimana ke depan. Harus lihat konsep-konsep itu terwujudkan nggak? Atau hanya sampai di konsep saja begitu. Jadi harus kita lihatlah nanti ke depan bagaimana. Jujur saat ini susah untuk menilai. Ya, makanya ya. Saya mau nanya nih di beberapa hari terakhir ini kan saya rutin ngecek riset-riset soal teknologi blockchain dan terutama yang sedang dikembangkan oleh Cardano. Ya. Apakah kedepannya Cardano ini akan membuat kayak semacam exchange juga atau seperti apa dalam smart kontraknya ini atau gimana? Mohon pencerahannya, Om. Makasih. Cardano di ekosistemnya nanti ada, tapi bukan Cardano sih yang develop. Untuk kedepannya kita belum tahu kalau Cardano akan bikin exchange, karena dia lebih fokus ke yang roadmap-nya itu. Untuk exchange kemungkinan dari ekosistemnya dia, jadi bukan dari dia. Kayak Cardax, apalagi ya? Itu ada yang sering dibagikan sama Bang Wirawan. Itu ada ekosistemnya banyak. Jadi dari Cardano sih enggak. Itu tapi ekosistemnya dia. Jadi token-token yang lahir dari Cardano, dari jaringannya Cardano. Oke. Boleh nambah ini? Nanya. Silakan. Ya, Oke, ya. Nah, kira-kira misalnya selain sistem yang akan dikembangkan oleh Cardano itu, apa kira-kira misalnya kedepannya itu implementasinya mungkin bisa juga dalam yang bisa kita ukur ya, misalnya kayak sistem kayak macam yang kalau saya baca singkat saja yang rencana proyek di Afrika itu kerjasama dengan pemerintah ya untuk memudahkan masyarakat di sana mengakses layanan finansial, keuangan yang sulit mengakses layanan perbankan, kemudian untuk membuat sistem bagaimana identitas kependudukan misalnya kan, Iya betul. Dan lain-lain. Makanya itu saya melihat Cardano ini karena kan saya termasuk baru soal cryptocurrency ini, kripto ini. Ya, awalnya kan saya hanya memahami bahwa kripto ini hanya sekedar soal mata uang duitnya aja mata uangnya, tapi dia kalau perhatikan lebih jauh rupanya membangun sistem dan koin mata uangnya itu adalah bagian dari untuk menunjang sistem tersebut. Nah, kan ada banyak tuh, ada ribuan kayaknya koin itu ya, betul. Kripto ada ribuan dan memang sih dari yang saya lihat ini Ethereum dan kemudian ada Cardano yang kemudian hadir untuk membangun sistem untuk mengembangkan sistemnya untuk bisa digunakan di platform keuangan, kesehatan dan lain-lain. Nah, yang saya masih belum dapat informasi apa nanti kira-kira produk smart contract-nya selain ekosistemnya itu untuk di platform untuk digunakan oleh berbagai macam investor itu, kira-kira yang aplikatif dari smart contract-nya itu seperti apa kira-kira begitu. Contoh gini kan, kita mau pinjam uang, biasanya kita pinjam uang di bank kan. Nah, kita pinjam uang ke bank, kita harus memenuhi syarat-syarat, harus kasih data ini, data itu, benar ya? Seperti itu. Iya, ada agunan dan lain-lain kan? Betul. Nah, kalau ini udah jalan dengan smart contract,
seharusnya kita tidak perlu bank lagi. Jadi pihak ketiga itu bakal tidak ada lagi. Kita cukup input nih, kirim. Kita udah punya identitas nih di blockchain. Nah, di dalam blockchain itu juga kita bisa nyimpan sertifikat. Kita bisa nyimpan aset-aset kita. Contoh aset kita kan dalam bentuk koin juga, itu aset kan. Nah, kita bisa jadi kita bisa kasih ke sistem smart contract, di mana smart contract ini dia punya aturan di dalam, sudah terprogram. Di mana kalau kita kasih nih 10 ADA, kita kasih 10 ADA, kita dapat dana berapa dari dalamnya. Nah, dalam 10 hari tidak dikembalikan, 10 adanya itu diambil sama dia. Nah, seperti itu terprogramnya. Bisa jadi seperti itu. Nah, bisa juga contoh kita tiketing. Contoh, kita mau beli tiket pesawat. Kita beli tiket pesawat, kita booking kan. Nah, ini kita pakai sistemnya juga sama, nggak perlu orang ketiga lagi. Cukup kita sama tadi, kita submit, kita kasih tahu nih, ini identitas saya, ini uang saya nih. Saya mau berangkat ke sini tanggal begini. Nah, itu di dalam sistem juga. Kita nggak perlu jasa dari kayak travel, nggak perlu lagi seperti itu. Jadi dalam sistem smart contract semua sudah terotomatis, terprogram tanpa perlu orang ketiga. Nah, begitu juga dengan bank, kayak yang tadi. Sebenarnya untuk saat ini kita itu udah kayak punya bank sendiri di tangan loh, dimana kita simpan dana di dalam Yoroi, otomatis Yoroi memberikan reward 5-6% per tahun. Nah, itu udah kayak deposit, tapi kita yang pegang sendiri walletnya. Nah, itu udah kayak bank kan. Nah, dalam walletnya dalam walletnya ini juga itu terdapat banyak sekali alamat. Nah, alamat-alamat ini sama seperti akun. Jadi kalau di dalam perusahaan kan untuk accounting dia menyimpan satu akun, lebih dari satu akun kan untuk satu perusahaan. Nah, sedangkan di Yoroi ini kita bisa seperti itu, satu alamat itu bisa dianggap jadi satu akun. Nah, untuk di transaksi di Cardano juga kita bisa dalam satu transaksi itu kita bisa kirim ke lebih dari satu tujuan alamat. Nah, asal alamat pengirim juga bisa lebih dari satu alamat. Jadi kalau contoh mungkin kita mau patungan nih. Saya, Yadi, Bang Abdi mau beli sesuatu nih atau mau membangun sesuatu nih. Tapi kita mau patungan. Nah, itu bisa secara bersamaan dikirim dananya ke satu perusahaannya itu. Nah, caranya gimana? Kan sebenarnya di Cardano setiap alamat kita punya namanya private key. Nah, private key-nya ini kan kita mau kirim dana dalam satu transaksi ini. Nah, satu transaksi ini harus ditandatangani oleh 3 orang ini. Pakai private key yang tadi. Nah, itu kita bisa bikin crowdfunding juga sebenarnya. Tapi untuk saat ini, aplikasi Daedalus, wallet Daedalus, dan aplikasi Yoroi itu belum dikembangkan sampai ke situ. Tapi untuk proses transaksinya itu lewat Cardano Node itu sudah bisa. Jadi untuk back-end-nya itu sebenarnya semuanya sudah ready, cuman untuk pengembangan secara interface-nya masih belum. Masih dalam tahap perkembangan. Nah, itu yang sedang dikembangkan oleh IOHK, di mana mereka mengembangkan yang namanya Marlow. Nah, itu sebenarnya sudah kita bisa merancang sistem untuk smart contract. Dan itu lebih mudah karena seharusnya itu orang awam pun harusnya bisa. Tinggal dipelajari step by step-nya. Seperti itu. Jadi untuk penerapan sebenarnya banyak kan.
Kita juga bisa tiket pesawat kita taruh, kita pakai NFT, bisa seperti itu. Tiket konser kita pakai NFT, bisa. Kan orang enak tuh dapat tiketnya disimpan dalam dompet, terus dalam bentuk NFT. Nah itu lebih menarik bahkan daripada kita cetak kertas, terus cetak kertas dibuang. Itu ya buang-buang resource juga kan kayak gitu. Nah untuk kedepannya bakal seperti itu. Iya sih. Menarik ini investasi ini karena saya lihat pemerintah juga lagi Bank Indonesia, saya lihat di publikasi mereka di Instagram officialnya itu katanya lagi mengembangkan untuk membuat mata uang rupiah digital melalui bank sentral itu istilahnya itu untuk Bank Indonesia. Nah kedepannya kalau ini makin semakin digunakan atau banyak peminatnya, kira-kira bagaimana caranya pemerintah itu akan memunguti pajak, bicara pajak ini ya, atau mengatur regulasi terkait ini kan, karena ini kan desentralisasi kan? Iya. Atau dia pajakin lewat exchange kayak macam Indodax, toko kripto dan lain-lain, atau seperti apa kira-kira? Nah Cardano juga seharusnya dia kan Charles selalu bilang dia selalu akan menaati regulasi dan selalu dia bekerja sama dengan pihak-pihak regulasi. Contoh kemarin kan dia dengan Afrika dia kerjasama langsung dengan Menteri Pendidikan. Nah mereka itu kan harusnya bagian dari pihak regulasi. Makanya mereka selalu membangun proyek berhubungan langsung dengan pihak regulasi. Seperti itu. Nah, untuk kedepannya kita lihat aja nanti gimana Afrika. Karena kalau Afrika udah mulai, ya kita jangan sampai ketinggalan. Iya. Menarik ini teknologi ini, blockchain terutama bagus kayak ditawarkan ke KPU ini untuk buat sistem. Nah, iya betul. Voting. Untuk voting juga bisa. Dengan sistem, biar nggak perlu lagi tuh kardus digembok toh. Ya betul Bang. Bang Angga, Bang beli nasi kucing, iya 22.000, waduh lupa bawa HP, naik Elon ngepam. Nggak kan, jangan pakai ada belinya, ada lebih volatile, jadi nanti kan bisa muncul stable coin. Mungkin satu waktu muncul kawan IDR, bisa aja kan. Nah kawan IDR ini lebih stabil, jadi dia lebih setara dengan IDR. Nah bisa beli pakai itu ke depannya. Itulah gunanya stable coin. Kayak gitu kan. Nah, stable coin yang ini dia native tokennya dari mana? Dari Cardano. Nah, sementara ini kan yang biasa kita pakai itu USDT. Ya, USDT ini itu native token dari Ethereum. Yang ini Angga Andinata bukan sih? Yang di videonya itu USDT. Bom waktu. Oh, bukan ya. Nah, stablecoin itu, Bang Abdi, stablecoin itu koin, tapi dia setara dengan mata uang fiat. Nah, contoh USDT, itu kan setara dengan USD, US dollar. Nah, seperti itu stablecoin. Kalau TKO apa sih? BIDR ya? Ya, USDT tidak di BKO sentral. Kayak gitu. Ini kita udah lewat 15 menit. Ada pertanyaan? Ya, silakan kan. Pertanyaan terakhir. Kita biar lanjut. Ini udah lewat 15 menit soalnya. Gimana kan? Silakan pertanyaan terakhir. Tadi. Halo? Nggak jadi? Udah ya? Oke, kita lanjut ke ini. Bang Yadi. Kita persilakan ambil alih.
Berarti screen-nya pindah ke gua ya. Oke, Bang Yadi, silakan. Bang Yadi punya nih, yang ada dibagikan ini. Ya, kita akan mulai undiannya 140. Bentar. Ya, kita akan undi 140 delegator kawan. Ya, kita pakai Wheel of Names ya. Ini yang websitenya untuk undi. Ini delegator list kita. Jadi kita copy dulu 140 dari urutan 1 sampai 140. Iya, 140 copy. Nah, yang warna-warna orange ini sama merah mau kita hapus ya, soalnya ini pribadi kita. Orange hapus. Ya, udah. Copy ya. Ya, gua paste di sini. Iya, udah ya. Ini yang akan kita undi pemenang 20 ada. Oke. 1, 2, 3. Ya, ini pemenangnya ya. Gua screenshot. Selamat buat pemenang. Ya, selamat dapat 20 ada. Oke. Nah, sekarang nanti kita akan kirim langsung malam ini. Siapa yang dapat tadi ya? Ya udah, nanti gua share di grup ya. Nah, sekarang kita akan undi lagi yang NFT. Ya, ini caranya kita isi form ya. Formnya gua kasih di chat grup, di chat meeting ini. Nanti diisi. Iya, ini formnya. Ya, silakan diisi formnya di kolom chat dari meeting ini. Ayo. Baru 9 orang nih yang isi. Cek di kolom chat ada formnya itu. Saya boleh ikut nggak? Nggak bisa dong. Ayo, baru 14 orang, 15 orang, 16 orang. Yang hadir 33. 20 orang. Wah, apa ini namanya 69? Ayo, 24 orang. Ayo, siapa lagi yang mau isi? 25 orang. Ayo, bandar-bandar NFT.
Udah ya? 25 orang saja. Kalau masih mau isi, kita tunggu loh. Ayo. Udah 28, Bang. Ya, 28 orang. Udah ya? Kita tunggu ya. Hitung sampai 10. 1. Ayo, yang masih mau isi. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, udah ya. Jadi kita tutup. Ada yang isi 2 kali. Rossi. Yang mana? Rossi isi 2 kali ya? Ya. Mana? 1 kali aja, Bang. Oh, udah. Ya, udah double. Gua hapus ya. Jadi kita copy. Taruh di wheels of names. Iya. Mulai ya, undi. 1, 2, 3. Ya, yang menang Dewa Indra Kusuma. Gua screenshot lagi ya. Selamat ya, bro. Selamat. Pemenang NFT. Iya. Dengan itu berakhir pula pertemuan kita untuk epoch ini. Nanti kita adakan lagi pasti di epoch berikutnya. Sampai jumpa di 160 Delegator. Terima kasih ya yang sudah hadir. Terima kasih kawan-kawan. Thank you.